Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama Yori Hatijah Suhandik, yang kedua Rosalina Sukmawati, yang ketiga Nafisa Rizky Amalia, yang keempat Usna Agustin, dan yang kelima saya sendiri Ilham Pangestu. Yang pertama, pendahuluan. Cara yang paling sering dilakukan untuk menyesuaikan risiko adalah dengan menghitung suatu nilai yang telah disesuaikan dengan risiko. Pada bab ini akan dijelaskan 4 cara untuk membuat penyesuaian terhadap risiko. Cara yang pertama, arus kas yang didiskonto. Arus kas yang didiskonto merupakan teknik model keuangan yang didasarkan pada asumsi mengenai prospek pendapatan dan biaya atas suatu produksi atau usaha. Yang berikutnya, risk adjusted discount rate adalah jenis pendekatan yang digunakan untuk menilai arus kas neto tertentu yang mengandung risiko. Dan yang terakhir, risk and return model merupakan jenis pendekatan suku bunga imbal beli yang diharapkan merupakan suku bunga diskonto yang disesuaikan untuk arus kas aset. Penjelasan berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu arus kas yang didiskonto. Di dalam valuasi arus kas yang didiskontokan, nilai setiap aset bisa ditulis sebagai nilai sekarang dari arus kas yang diharapkan pada aset itu. Jadi, the value of the fourth free government bond merupakan nilai sekarang dari the coupons on the bond didiskontokan pada suku bunga yang bebas resiko atau discount under recourse rate. Kita dapat menggunakan arus kas yang diharapkan yang sama di mana investor yang netral terhadap resiko harus menggunakan dan menambah suatu premi resiko pada suku bunga beresiko sampai pada suku bunga diskonto yang disesuaikan dengan resiko. Menggunakannya dalam discounting cash flow. Nah, discounting cash flow atau DCF adalah salah satu metode untuk menghitung prospek pertumbuhan suatu instrumen investasi dalam beberapa waktu ke depan. Konsep DCF ini didasarkan pada pemikiran bahwa jika menginvestasikan sejumlah dana, maka dana tersebut akan tumbuh sebesar sekian persen atau mungkin sekian lipat setelah beberapa waktu tertentu. Kita bisa menilai aset melalui 2 cara. Yang pertama, kita bisa memperkirakan nilai suatu aset beresiko dengan discounting the expected cash flow on the asset over its life or adjustment discount rate. Value of asset E dalam kurung CF1 dibagi 1 di plus R di plus E CF2 dibagi 1 plus R pangkat 2 ditambah E CF3 dibagi 1 plus R pangkat 3 plus E CFN dibagi 1 plus R pangkat N. Yang kedua yaitu sebagai alternatif kita bisa mengganti the expected cash flow with the quoted cash flow we would have assigned as an alternative counterly equivalent
and discount discounted cash flow and the risk-free rate. Value of asset CE dalam kurung CF1 dibagi 1 di plus R ditambah CE atau CE dalam kurung CF2 dibagi 1 di plus R pangkat 2 ditambah CE dalam kurung CF3 dibagi 1 di plus R pangkat 3 di plus CE CFN dibagi 1 di plus R akar N pangkat N. 3. Risk Adjusted Discount Rate. Dari dua pendekatan untuk penyesuaian terhadap resiko di dalam valuasi arus kas, hal yang paling umum ialah the Risk Adjusted Discount Rate approach, di mana kita menggunakan higher discount rate to discount cash flows when valuing riskier assets, and we use lower discount rates when valuing safer assets. Certainty equivalent value sama dengan CE per dalam kurung 1 ditambah RF sama dengan E dalam kurung CF per dalam kurung 1 plus RP dikali 1 plus RF sama dengan E dalam kurung CF per 1 ditambah R dikali 1 ditambah RF per dalam kurung 1 ditambah RF sama dengan CE per dalam kurung 1 ditambah R. Skenario lain di mana dua pendekatan akan menghasilkan nilai yang berbeda untuk aset beresiko yang sama. 1. Suku bunga bebas resiko dan premi resiko berubah dari periode ke periode. Suku bunga diskonto yang disesuaikan dengan risiko juga akan berubah dari waktu ke waktu. 2. Kesetaraan kepastian dihitung dari fungsi utilitas atau secara subjektif. Padahal, suku bunga diskonto yang disesuaikan dengan risiko datang dari a risk and return model. Kedua pendekatan bisa menghasilkan perkiraan nilai yang berbeda untuk suatu aset beresiko. Kedua pendekatan berkenaan dengan arus kas yang negatif dengan resiko mendiskonto arus kas yang negatif secara berbeda atau differently. Selanjutnya adalah risk and return models. Dari The Capital Asset Pricing Models, CAPM di tahun 1964 sampai model multifaktor pada saat ini, satu kunci output dari model ini adalah the expected rate of return for an investment given its risk. Suku bunga imbal beli yang diharapkan merupakan suku bunga diskonto yang disesuaikan untuk arus kas aset. Di dalam seksi ini, kita akan meninjau kembali CAPM, the arbitrage pricing model, dan model multifaktor, dan mengkaji masukan input yang kita perlukan untuk menghitung suku bunga imbal beli yang dibutuhkan oleh setiap model. Di dalam CAPM, imbal beli yang diharapkan dari suatu aset merupakan fungsi beta relatif terhadap portofolio pasar. Rumusnya, expected return sama dengan risk-free rate dikali market beta dikali equity risk premium. Ada dua masukan bahwa semua aset have in common risk and return models. Yang pertama, the risk-free rate yaitu suku bunga imbal beli yang Anda bisa harapkan untuk membuatnya dengan kepastian pada suatu investasi. Ini biasanya diukur sebagai the current market interest rate and a default fee, umumnya pemerintah, security, the US Treasury bond rate or bill rate, dipergunakan sebagai risk-free rate jangka panjang atau jangka pendek dalam US dollar. Perlu dicatat bahwa the
the risk-free rate akan bervariasi lintas mata uang. Oleh karena laju inflasi yang diharapkan akan berbeda untuk setiap mata uang. Yang kedua, the equity risk premium yang bisa diperkirakan in one of two ways. Yang pertama, suatu premi risiko bersejarah diperoleh dengan melihat pada imbal beli yang Anda akan terima pada saham relatif pada suatu investasi tidak berisiko. Yang kedua, menghitung a forward-looking or implied premium dengan jalan melihat harga saham relatif pada arus kas yang Anda harap mendapatkan dari hasil menginvestasikannya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Praktik kesesuaian risiko adalah kegiatan dengan risiko yang akan dihadapi. Seorang manajer harus pandai dalam membaca suatu kondisi yang akan terjadi di masa yang akan datang. Berikut adalah hal-hal yang harus dilakukan dan dimiliki oleh seorang manajer. 1. Mampu meramalkan. 2. Membuat rencana. 3. Melakukan action. 4. Melakukan pengawasan dan pengendalian. Praktik kesesuaian risiko. Praktik kesesuaian pada risiko juga meliputi pihak-pihak yang terlibat dalam suatu kegiatan seperti 1. Manusia yang meliputi pimpinan dan karyawan, 2. Mesin atau peralatan, 3. Prosedur kerja, 4. Teknologi, dan 5. Lingkungan kerja. Dengan kata lain, praktik kesesuaian pada risiko akan dapat dilakukan apabila hal-hal di atas dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya. Sebaliknya, jika tidak dijalankan dengan baik, maka praktik kesesuaian pada risiko akan mengalami kegagalan dan risiko yang ditimbulkan menjadi tidak dapat dihindari.